Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka Vanatria, mahasiswa dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto yang mengikuti MBKM dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam bidang pekerjaan. Dalam penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kesetaraan gender harus berasaskan kepada kemanusiaan dan keadilan. Antara laki-laki dan perempuan harus sejajar dan tidak boleh ada perbedaan ataupun diskriminasi. Adanya perlindungan akan keberadaan dari hak-hak seorang wanita. Setiap orang mempunyai persamaan hak tanpa terkecuali, dan hak tersebut sudah ada sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Latar belakang dalam masalah ini, yaitu istilah dari gender menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda, di mana kata gender dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris gender, diartikan sebagai jenis kelamin, dan mengacu dari pendapat yang diberikan oleh Mansur Fakih, memberikan arti bahwa gender merupakan suatu sifat yang memang melekat pada diri perempuan dan juga pada diri laki-laki, di mana dapat dilakukan konstruksi baik dalam kultural dan juga dalam sosial. Sebagai contoh, dalam diri perempuan dipandang dan dilihat sangatlah emosional, cantik, lemah, dan juga sebagainya. Sementara itu, dalam pihak laki-laki justru dipandang sangatlah kuat, rasional, serta jantan dan perkasa, dan tidak boleh menangis. Secara harfiah, bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan juga mampu berperan, juga berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bahkan sosial budaya, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan, dan juga keamanan nasional, serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Terwujudnya akan adanya kesetaraan gender, diskriminasi yang tidak ada, baik di antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, sehingga akses yang ada dapat mereka miliki, berpartisipasi terbuka lebar, dan adanya kesempatan kontrol dan juga memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan juga adil. Dalam pembahasan kali ini, kesetaraan gender dalam dunia kerja sendiri merupakan salah satu bentuk implementasi kesetaraan kesempatan di tempat kerja, di mana setiap individu mendapatkan kesempatan kerja, karir, pengembangan diri, dan perlakuan yang sama tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, maupun golongan termasuk gender. Membangun kesetaraan gender dalam dunia kerja bukannya datang tanpa tantangan. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia dalam acara Women Lead Forum tahun 2021 menyebutkan hambatan yang dihadapi pekerja perempuan ini salah satunya disebabkan oleh beban ganda, seksisme, stereotip dalam masyarakat, diskriminasi berbasis gender, hingga pelecehan seksual. Fenomena ini adalah lingkaran setan yang akan terus berlanjut jika perusahaan tidak mengambil langkah khusus dalam kesetaraan gender. Adapun kendala adanya kesetaraan gender selama ini, yaitu kurangnya akses pendidikan. Laki-laki dan perempuan harus mendapatkan jenjang pendidikan yang tinggi. Namun, karena sudah menikah, perempuan diharuskan untuk mengurus rumah tangganya atau keluarganya. Dan yang kedua, pernikahan usia dini. Pernikahan ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan keluarga sebagai orang tua sehingga pergaulan anak yang bebas, terjerat hutang, dan menjual anaknya. Bahkan adanya anggapan bahwa dengan pernikahan anaknya, maka tanggung jawab orang tua selesai. Belum adanya atau tumbuhnya kesadaran dalam diri, harus adanya perubahan mindset dalam pemikiran. Yang ketiga, ada ancaman hukuman kepada pelaku kekerasan rumah tangga dianggap ringan. Makin maraknya kekerasan terhadap perempuan, baik dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga, ada yang takut dan tidak berani melaporkan. Tetapi ada juga yang lebih memilih perceraian dibandingkan melapor kepada pihak aparat penegak hukum. Di samping itu, ancaman hukuman dianggap ringan oleh korban, dan kebanyakan diselesaikan dengan musyawarah ataupun mediasi. Dan yang terakhir, masih kurangnya akses perempuan dalam pengambilan keputusan serta berpartisipasi penuh di dalam bidang politik dan pemerintah di masyarakat. Ini bisa dianggap juga sebagai ketidakadilan dalam gender, karena setiap orang, baik laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama dalam segala aspek politik dan dalam pemerintahan.
Berikut beberapa cara untuk membangun kesetaraan gender dalam dunia kerja. Yang pertama adalah memberikan kesetaraan gaji. Data Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2019 menyebutkan bahwa masih ada kesenjangan upah antar gender di Indonesia. Pekerja laki-laki Indonesia mendapatkan pertumbuhan upah 6,04% per tahun, sementara pekerja perempuan hanya sebesar 4,96% per tahun. Ini menyebabkan kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan di Indonesia pun cenderung semakin lebar. Masih dalam laporan yang sama disebutkan bahwa kesenjangan upah ini dikarenakan beberapa faktor seperti anggapan perempuan kurang berkontribusi dan kecenderungan perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Itu sebabnya salah satu cara membangun kesetaraan gender dalam pekerjaan adalah dengan memberikan gaji yang adil berdasarkan pengalaman dan performa kerja masing-masing karyawan. Yang kedua, mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender. Cara membangun kesetaraan gender dalam pekerjaan dapat dimulai sejak tahap rekrutmen. Pikirkan strategi perekrutan di mana kamu dapat membuka peluang untuk kandidat yang lebih beragam. Penelitian menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki keragaman gender yang lebih tinggi pada karyawannya cenderung lebih sukses. Cara yang ketiga yang dapat dilakukan mendukung fleksibilitas kerja dan work-life balance. Salah satu alasan yang membuat perempuan mendapatkan gaji lebih sedikit dari pria adalah karena mereka kerap kali harus mengorbankan diri demi pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas kerja. Pasalnya, tuntutan yang mereka hadapi tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga tanggung jawab mengasuh anak sebagai seorang ibu. Itu sebabnya salah satu cara membangun kesetaraan gender dalam pekerjaan yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan fleksibilitas kerja dan work-life balance bagi karyawan. Fleksibilitas kerja dalam hal ini tidak hanya untuk karyawan wanita, sebab karyawan pria terkadang juga membutuhkannya karena terkadang mereka juga harus berbagi peran dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Dan yang keempat, terapkan kebijakan yang tegas terhadap pelecehan di tempat kerja. Rata-rata, 1 dari 4 perempuan mendapatkan pelecehan seksual secara fisik atau mental di tempat kerja. Hal ini harus menjadi salah satu perhatian setiap perusahaan. Terapkan kebijakan tegas untuk mencegah terjadinya pelecehan di tempat kerja terhadap setiap karyawan di masa depan. Ketidakacuan perusahaan terhadap tindak pelecehan di tempat kerja menjadi indikasi bahwa perusahaan tidak mendukung kesetaraan gender dalam pekerjaan. Yang kelima, berikan pelatihan pada level pimpinan. Salah satu cara membangun kesetaraan gender dalam pekerjaan adalah dengan memberikan pelatihan pada tim manajemen tentang kesetaraan gender. Ajarkan mereka cara mengidentifikasi diskriminasi gender di tempat kerja dan cara menghadapinya. Hal ini penting tidak hanya untuk membantu mencegah terjadinya tindakan diskriminasi gender di tempat kerja, namun juga mendorong tumbuhnya pandangan akan pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja. Dan yang terakhir, beri kesempatan yang sama untuk pemimpin wanita. Diskriminasi gender di tempat kerja dapat dilihat dari masih banyaknya stereotip yang memandang bahwa pemimpin lebih baik dipegang oleh pria. Hindari hal tersebut dan bangun kesetaraan gender di tempat kerja dengan membuka kesempatan yang sama bagi setiap karyawan untuk menjadi pemimpin berdasarkan kelayakan kandidat, bukan dari gender mereka. Itulah beberapa cara membangun kesetaraan gender dalam pekerjaan yang patut kamu perhatikan. Jadi dalam kesimpulannya, kesetaraan gender terlaksana jika adanya persamaan akan hak, keadilan dapat terpenuhi dan terlaksana. Kendala dalam hambatan dalam pelaksanaan kesetaraan gender yaitu kurangnya akses pendidikan, pernikahan usia yang dini atau usia muda, ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dinilai masih ringan, dan masih terbatasnya akses perempuan dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam bidang politik dan pemerintahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.